Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Hanifah, NIM 183141066 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 6B. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan mini project untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan bahan ajar MI, dosen pengampu Bapak Muhammad Taufik MSI. Nah, pada lembar kerja ini saya mengambil mata pelajaran Al-Quran Hadis MI kelas 2 semester 2 dengan tema hormat kepada orang tua. Di sini merupakan pembelajaran ke-8 dengan standar kompetensi yaitu memahami hadis tentang hormat kepada orang tua, dan kompetensi dasar ada 2 yaitu 5.1 menerjemahkan hadis tentang hormat kepada orang tua secara sederhana, serta 5.2 yaitu menunjukkan perilaku hormat kepada orang tua. Nah, pada lembar kerja siswa untuk pertemuan ke-8 kompetensi dasar 5.1 yaitu menerjemahkan hadis tentang hormat kepada orang tua secara sederhana, tujuan dari pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat menerjemahkan hadis tentang hormat kepada orang tua. Yang kedua, siswa dapat melafalkan hadis tentang hormat kepada orang tua. Dengan peta konsep sebagai berikut. Hormat kepada orang tua meliputi membaca hadis hormat kepada orang tua. Yang kedua, menulis, melengkapi hadis hormat kepada orang tua. Yang ketiga, menyimak, yaitu memahami isi kandungan hadis. Kemudian rangkuman hadis tentang orang tua disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, ibumu. Dia bertanya lagi, kemudian siapa? Beliau menjawab, kemudian ayahmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian rangkuman materi selanjutnya yaitu ada surat Al-Isra ayat 28. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya agar tidak menyekutukannya serta selalu berbakti kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Kita tidak boleh membentak, memperlakukan kedua orang tua dengan baik serta mengucapkan dengan kata yang baik pula. Bunyi surat tersebut yaitu wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian latihan terbagi menjadi 3 ROM, yaitu ROM pertama soal pilihan ganda, yang kedua adalah uraian singkat, dan yang ketiga adalah esai. ROM pertama terdiri dari 10 soal pilihan ganda yang menyangkut tentang hadis dan surat Al-Isra ayat 23. Kemudian ROM kedua adalah uraian singkat
rom ketiga adalah isi. Kemudian yang selanjutnya adalah lembar kerja siswa. Di sini tertulis pembelajaran ke-9 yang meliputi mata pelajaran Al-Quran Hadis, kelas 2, semester 2, tema hormat kepada orang tua, standar kompetensi memahami hadis tentang hormat kepada orang tua, kompetensi dasar 5.2, menunjukkan perilaku hormat kepada orang tua. Tujuan pembelajaran yang pertama, siswa dapat menunjukkan perilaku hormat kepada orang tua. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan sikap hormat kepada orang tua. Peta konsep. Hormat kepada orang tua, mengamati gambar perilaku hormat kepada orang tua, menyebutkan perilaku hormat kepada orang tua, membedakan perilaku tak hormat kepada orang tua. Rangkuman teori atau rangkuman materi meliputi penerapan hormat kepada orang tua. Yang pertama, bersikap taat kepada orang tua. Anak wajib menaati segala perintah orang tuanya, selama orang tuanya tersebut tidak menyuruh dalam hal yang mengandung dosa atau maksiat. Jika memerintahkan dalam hal yang berdosa, maka anak berhak menolak, namun tetap dengan kata yang lembut serta diberi pengertian. Yang kedua, mendoakan orang tua. Kewajiban seorang anak yaitu selalu mendoakan kedua orang tuanya, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Kemudian yang ketiga, sopan santun. Ketika berbicara dengan kedua orang tua, maka kita harus menggunakan bahasa yang halus dan sopan. Yang keempat, tidak membentak orang tua. Jangan pernah kita membentak dan mengucapkan kata kasar kepada kedua orang tua, seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 23 bahwa kita tidak boleh mengatakan apalagi jika mengucapkan kata-kata kasar lain. Yang kelima, meringankan beban kedua orang tua. Kita dapat meringankan beban orang tua, misalnya dengan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah, seperti menyapu, mengepel, menyirami tanaman, memasak, dan kegiatan yang lainnya. Yang keenam, menjadi anak yang membanggakan. Kita bisa membanggakan kedua orang tua dengan cara yang mudah, misalnya dengan belajar yang giat sehingga mendapatkan prestasi yang memuaskan, atau dengan akhlak atau perilaku kita yang baik. Hal tersebut pasti akan membuat orang tua kita bangga. Yang ketujuh, mendengarkan nasihat orang tua. Jika diberi nasihat, maka dengarkanlah dengan sungguh-sungguh, karena orang tua ingin kita selalu berada pada jalan yang benar. Nah, di sini terdapat latihan, terdapat 3 rom. Yang pertama adalah rom soal pilihan ganda, yang kedua yaitu uraian singkat, dan yang ketiga adalah isai. Pada rom pertama, soal pilihan ganda terdiri dari 10 soal, kemudian soal isian singkat atau uraian singkat terdapat 5 soal, serta soal isai terdapat 5 soal juga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.